Oke, kita coba colokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kipasnya nyala dan ini tegangan 5 voltnya itu sudah keluar. Kita coba cek satu-satu tegangannya dengan multimeter ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan sebuah paket dari Bapak Andri Saputra dari Ciledug, Jakarta ini mungkin ya. Oke, jadi ini dikirim dari Ciledug. Nah, ini penerimanya atas nama saya. Nah, ini katanya paket sebuah SMPS yang rusak dan minta diperbaiki. Katanya begitu. Oke, kita coba bongkar. Nah, ini dia SMPS-nya. Dia dengan output 12 volt 1,5 ampere, 24 volt 1,5 ampere, 12 volt 3 ampere, sama 5 volt. 5 voltnya kok 0 ampere. Oh, 8 ampere ya. Jadi 5 voltnya ini 8 ampere. Oke, ini nggak tahu power supply-nya apa. Sepertinya ini power supply. Kalau power supply komputer ATX harus ada 3 voltnya mestinya. Nggak tahu ini punya apa. Oke, ini akan saya cek dan recheck dulu. Saya teliti dulu mana yang bermasalah. Seperti itu, nanti akan saya update kembali videonya. Oke guys, saat ini saya akan mengetes SMPS ini gimana nyalanya. Katanya yang ngirim tuh berdenyut, tegangan outputnya itu berdenyut, goyang gitu. Oke, jadi kita hubungkan L dan N ini ke listrik. Nah, seperti ini kita pasang colokan. Nah, jangan lupa kasih rangkaian bolam seperti ini. Jadi kalau misalkan ada konsleting listrik, nggak ada komponen yang rusak, dan listrik di rumah nggak bakalan ngejlek. Oke, setelah dipastikan benar, oke, masuk sini. Nah, kita coba colokkan dan cek pada setiap tegangan. Oke, kita coba colokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nyala nggak konslet. Negatif kita taruh sini.
Oke, negatif 5 volt, dia normal. Yang ini terbaca negatif 4,7, dan yang ini 5 volt, itu normal. Yang ini kosong, ini. Oke, jadi yang ini dan ini itu enggak ada tegangan. Oke, kita lihat dulu. Nah, meskipun aliran listrik itu sudah dicabut, sirkuit seperti ini itu jangan langsung dipegang ya. Karena di sini ada kapasitor yang biasanya tuh masih menyimpan arus. Nah, kapasitor ini dia tuh menyimpan arus itu lumayan lama. Biasanya itu kita harus lakukan short pada bagian positif dan negatif dari kapasitor ini. Kita harus membuang tegangannya. Oke. Tadi yang kosong itu bagian ini enggak ada tegangannya. Oke, jadi bagian 12 volt 3 ampere sama plus 5 volt 8 ampere itu enggak ada tegangannya. Oh, ini ada tegangan 24 volt. Ini yang ngedrop tadi. Ya. Oke, kita coba lagi dalam posisi seperti ini. Oke, dicoba lagi ya guys. Oke, probe kita taruh pada 0 volt daerah sini. Oke, ini di sini harusnya negatif 12 volt. Ini harusnya ada tegangan 12 volt 1,5 ampere. Ini enggak ada tegangan guys. Oke, kita cek dengan ground di sini. Oke, terbaca ada tegangan 10 volt. Ini terbaca ada negatif 3 volt. Harusnya ini sama ini itu tegangannya 12 volt. Nah, untuk ini yang 24 volt dia terbaca minus 3 volt. Ini 5 volt. Padahal di sini harus 24 volt. Coba kita cek seperti ini. Ini pas 12 volt. Oke, coba ini 12 volt yang 3 ampere. Ini kosong, nggak ada tegangan.
Oke. Jadi ini power supply ada bagian yang rusak, artinya switchingnya nggak berjalan normal. Nanti kita amati terlebih dahulu bagian mana ini yang rusak. Nah, oke guys, setelah sekian lama akhirnya ketemu juga ini power supply itu terjadi masalah di bagian regulasinya ini. Jadi di bagian regulasi ini, nah, oke, jadi di sini terdapat sebuah IC variabel Zener TL431. Nah, dia ini berfungsi untuk mengontrol tegangan output ini supaya tetap stabil. Jadi tegangan outputnya supaya tetap dalam kondisi normal, tidak melonjak naik atau turun. Nah, ini power supply jenis seperti ini itu baru saya pertama kali ini temukan, dimana dia umpan baliknya dari bagian sekunder ke bagian primer itu menggunakan sebuah trafo seperti ini. Nah, menggunakan sebuah trafo. Biasanya kebanyakan power supply yang saya temukan itu menggunakan optocoupler seperti ini. Nah, untuk mengosilasi, untuk mengisolasi bagian primer dan sekunder. Ini untuk power supply yang baru-baru ini. Nah, sedangkan power supply ini itu nampak jadul dengan menggunakan sistem umpan baliknya, flybacknya itu menggunakan trafo seperti ini. Nah, oke. Dan sistem dari proteksi power supply ini ketika terjadi kelebihan tegangan, maka di sini itu ada sebuah SCR. Nah, itu di sini. Nah, ini itu adalah sebuah SCR. Jadi ketika output dari power supply ini berlebihan, itu disensor dengan sebuah Zener ini. Ini adalah Zener 5 volt. Jadi ketika tegangan di sini melebihi 5 volt, maka otomatis SCR ini akan mengkonsletkan bagian primer. Bagian sekunder akan dikonsletkan 12 volt dengan ground. Nah, ini kemarin saya coba putus di bagian sini untuk menganalisa, ternyata benar. Kerjanya dia itu langsung men-shortkan bagian 12 volt dengan ground. Nah, jadi sistem proteksinya seperti itu. Ini sangat sangat simple tapi menyeluruh. Nah, kalau digambarkan itu kurang lebih seperti ini. Nah, jadi kerusakan yang terjadi kemarin itu terjadi pada bagian over voltage protection ini. Pada bagian OVP dia itu mengalami kerusakan sehingga membuat SCR yang ada di sini itu kontak, sehingga menghubungkan langsung antara negatif dengan plus 12 volt. Ini yang mengakibatkan power supply ini gagal bekerja, jadi nggak keluar tegangan. Nah, ini untuk umpan baliknya, flybacknya dia menggunakan trafo. Beda dengan power supply zaman sekarang yang menggunakan optocoupler. Oke, sirkuit PWM-nya itu biasa-biasa aja, dan di bagian OVP itu bisa disetting tegangannya. Ini tegangannya bisa disetting, tapi ini tegangannya sudah saya paten supaya nanti nggak terjadi masalah lagi. Itu sudah saya lem. Nah, oke, saatnya kita coba testing power supply ini sudah nyala normal kembali atau tidak. Oke, saya siapkan dulu. Ini sebuah voltmeter. Nah, oke.
Ini volt ampermeternya saya sambung dulu. Oke, ini outputnya juga saya beban kipas. Oke, bagian outputnya juga saya kasih beban kipas ini. Oke, kita sudah siap untuk melakukan pengetesan. Oh iya, multimeternya guys. Oke, kita coba colokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kipasnya nyala. Dan ini tegangan 5 voltnya itu sudah keluar. Kita coba cek satu-satu tegangannya dengan multimeter ini. Oke, kita coba cek tegangannya ya. Oke, ini tegangan 5 volt dan ini tegangan 12 volt. Drop ya, jadi 11,26, anggap saja normal. Dan ini tegangan yang sebelah sini itu ada 11,9, ini 12 volt, dan ini itu 9 volt 8. Oke ya, sekitar itu. Oke, sudah saya setelah begitu kita coba lakukan tes beban pada tegangan 5 volt. Oke, ini ada R beban untuk dummy load. Kita coba ya. Oke, kita cek beban outputnya yang 5 volt. Oke, terbaca 5 volt 1 ampere 1,1. Ini panas nih guys. 1,4 1. Oke, di sini lampunya agak menyala, jadi kita harus membypass. Karena apa? Karena kalau di beban, lampu ini juga akan terbeban. Oke, tapi ini sudah normal dan sudah sesuai. Ini yang 12 volt, ini kenceng banget ini guys. Kipasnya itu high speed, jadi memang berat. Oke, demikian aja video dari saya. Terima kasih juga pada siapa ini ya, pada Bapak Andri Saputra dari Ciledug. Oke, terima kasih Pak Andri telah mempercayai power supply-nya pada saya. Ini sudah nyala normal ya, sudah nyala normal seperti pada umumnya tanpa saya melakukan modifikasi. Saya tetap kembalikan seperti asal mulanya. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. Jika menurut Anda video saya ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe. Atau mungkin ada yang perlu diberi masukan untuk saya pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.